Dalam era transformasi digital di dunia pendidikan, National Winner Talent Competition, NWTC, hadir sebagai ajang inovatif yang menggabungkan teknologi, integritas, dan pembinaan prestasi berkelanjutan. BTW Academy, LKP Bina Taruna Wiratama, secara resmi menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dengan berbagai institusi strategis guna mendukung pelaksanaan NWTC. Acara penandatanganan berlangsung di Markas Bali pada Kamis, 27 Maret 2025. 5 mitra utama yang turut serta dalam kerjasama ini adalah Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Primakara University, Center for Young Scientists, Perhimpunan Instruktur Digital Indonesia, dan Asosiasi Bali Tech Startup. Selain itu, NWTC juga mendapat dukungan dari Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi RI, yang sebelumnya telah menerbitkan surat rekomendasi bagi BTW Academy sebagai startup alumni Gerakan 1000 Startup Digital Kemenkominfo. Bapak bisa dijelasin nggak untuk MOU ini tujuannya apaan sih? Ya, karena kami memang lembaga pendidikan non formal, jadi kami melakukan MOU dengan beberapa institusi ya, perguruan tinggi. Tadi hadir dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Pak Rektor langsung, kemudian dari yang Center for Young Studies, Scientist, kemudian dari Perhimpunan Instruktur Digital Indonesia, serta dari Asosiasi Bali Tech Startup. Untuk Kementerian Komdigi kita desk to desk nanti MOU-nya. Tujuannya adalah untuk memperkuat penyelenggaraan dari kompetisi yang sedang kami rancang, namanya National Winner Talent Competition. Jadi kita tahu sekarang semua ajang kompetisi, akademik maupun non-akademik, itu harus dikurasi oleh Pusat Prestasi Nasional, di mana pemenangnya nanti bisa tercatat di Sistem Informasi Manajemen Talenta. Nah, kalau ini tidak dikurasi, seberapapun bergengsinya ajang itu, maka tidak akan diakui sebagai prestasi nasional. Nah, kalau bisa terkurasi oleh Pusat Prestasi Nasional, maka ini akan menjadi pertimbangan untuk penerimaan siswa baru. Gitu. Saya kira itu pentingnya kita melakukan MOU pada siang hari ini untuk memperkuat kami agar nantinya kurasi dari ajang ini di Pusat Prestasi Nasional ini bisa lebih berkualitas. Kalau selama ini belum dikurasi atau gimana sih Pak? Memang skemanya harus dilaksanakan dulu ajangnya, baru kemudian dikurasi. Skemanya seperti itu. Ini pertama kali. Ajangnya ini boleh dibilang pertama kali. Gitu. Jadi kami juga mempelajari bagaimana sih meng-create sebuah ajang yang tidak hanya sekedar ajang lomba saja, tapi kemudian ini bermanfaat buat siswa dan sekolah. Nah, ternyata kuncinya ajang itu harus dikurasi di Pusat Prestasi Nasional, dan ada 15 persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah ajang penyelenggara lomba itu harus ada kerjasama dengan institusi-institusi yang kredibel lah. Gitu. Target pesertanya? Kami targetnya karena ini ajang nasional, jadi dimulai dari kompetisi level kabupaten kota, kemudian nanti pemenang dari kabupaten kota akan ke provinsi dan ke nasional. Dan mudahnya bagi kami karena kompetisi ini kan berbasis platform digital ya, jadi secara online kami bisa laksanakan. Kompetisinya bidang apaan ajang itu? Untuk saat ini kami akan menyelenggarakan 2 kategori kompetisi untuk SNBT, UTBK SNBT. Jadi kalau kita masuk perguruan tinggi negeri kan ada seleksi berbasis tes. Itu materinya tes potensi skolastik, literasi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan numerasi. Gitu. Nah, ini materi yang akan kita pakai untuk kategori CBT SNBT. Ada kategori satu lagi namanya CAT SKD. Ini materi yang dipakai untuk seleksi masuk sekolah kedinasan, wawasan kebangsaan, intelijen umum, sama karakteristik pribadi. Ini penyelenggarannya ada dari BKN untuk SKD-nya ini. Tapi kita membuat simulasi yang sama supaya anak-anak menjadi terbiasa. Kira-kira untuk pemenangnya langsung lolos gini, misalnya dari siswa SMA langsung lolos di negeri? Enggak, karena ini kan baru ajang. Kita bukan penyelenggara seleksi. Jadi kita ajang lomba untuk targetnya salah satunya adalah membiasakan mereka dengan sistem tes yang sekarang ini kan berbasis komputer semua ya, jadi mereka biar terbiasa. Berarti target peserta kompetisinya ini anak-anak SMA yang baru tamat sekolah itu ya Pak ya? Untuk tahun ini ya,
Tapi untuk ke depan kita, karena platform kita kan digital dan berbasis komputer gitu, assisted test gitu. Jadi kita akan kembangkan untuk materi pelajaran yang lain, bahkan di level SD, SMP itu kita akan laksanakan. Kalau peran Komdigi sendiri apa? Peran dari Komdigi karena kami memang startup alumni dari program 1000 startup Kementerian Kominfo dulu. Jadi kalau Mbak bisa lihat ruangan tadi, itu adalah ruangan yang didedikasikan dari Kementerian Kominfo sebagai inilah untuk pembinaan dari startup alumni mereka gitu. Jadi termasuk kami mendapatkan surat rekomendasi dari Kementerian Kominfo untuk bisa menjajaki kerjasama dengan institusi manapun dalam bidang pendidikan. Apa saran dari 5 instansi lembaga ini Pak untuk kerjasama? Oh ya, jadi memang biar lebih bernilai gitu ya. Jadi ada institusi level kementerian lembaga di tingkat pusat. Kebetulan pembina kami kan sebagai startup, Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital. Unsur pemerintah pusatnya masuk, kemudian unsur universitas gitu, karena kita kan buat soal, termasuk jurinya nanti kita akan libatkan juga dari universitas. Kemudian dari Center for Young ini sebuah kelompok atau asosiasi atau perkumpulan yang memang yayasan yang menyelenggarakan kompetisi-kompetisi sains. Nah, mereka punya tim pakar gitu ya yang kita harapkan membantu kita juga. Kemudian ada Perhimpunan Instruktur Digital. Nah, ini karena sistem penilaian kami berbasis digital. Jadi kami pastikan bahwa ini memang sistem penilaiannya udah proven lah dari sisi teknologi. Termasuk asosiasi ini, peran asosiasi ini ya karena kami juga perusahaan startup, jadi kami punya asosiasi, mereka ikut support kegiatan dari anggota asosiasi.